Oke, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini bisa ketemu lagi di mata kuliah sistem basis data. Setelah kemarin libur 2 minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu. Oke, kita masuk lagi perkuliahan setelah libur Lebaran, setelah ujian semester juga. Sebelumnya untuk yang belum ikut ujian semester, silakan ikut ujian semester susulan, UTS susulan di e-kampus. Saya sudah buat menu UTS susulan, silakan kumpulkan di sana. Untuk yang belum mengikuti UTS susulan dari tanggal 11 sampai tanggal 18 kalau nggak salah. Untuk masukannya, saya belum ngecek semua UTS ya, baru sebagian saja. Terus ada beberapa yang di luar konteks gitu ya, yang saya japri kalau nggak salah. Ada yang mengumpulkan UTS, ada yang pertama kali kalau nggak salah, awal-awal 1 hari setelah UTS itu langsung ada yang mengumpulkan, tapi jawabannya itu nggak menjawab sama sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya minta gitu. Nggak tahu tuh maksudnya itu apa. Mungkin maksudnya yang penting kerjakan UTS gitu. Jadi dia ngumpulin UTS, terus jawabannya itu hanya definisi database, terus apa lagi ya, cara login, dari nggak tahu dia dapat ide seperti itu dari mana gitu ya. Padahal kan saya nggak minta gitu ya. Mintanya kan sesuai yang ada di soal gitu. Makanya saya japri, saya minta untuk kerjakan ulang. Kalau enggak ya ini nggak dapat nilai gitu ya. Ini nggak jawab sama sekali pertanyaan dari UTS tersebut. Mungkin karena kebiasaan di mata kuliah lain gitu ya. Dikiranya akan seperti yang lain, mata kuliah lain yang penting kumpulkan UTS, entah itu benar atau salah, yang penting kumpulkan. Ya enggak, kalau saya harus sesuai. Kalau nggak sesuai dengan pertanyaan, ya nggak ada nilainya. Kalau nggak ada nilainya dan UTS-nya kecil, sangat susah untuk itu ya lulus di mata kuliah ini. Karena ini kan konsep database ya. Paling nggak kompetensi dasar yang harus dicapai ya sesuai yang saya sampaikan ya. Paling nggak kalian sudah bisa buat database gitu ya. Kalau cuma menjawab pertanyaan apa itu database, apa itu foreign key, atau apa itu primary key, apa yang dimaksud, cara loginnya bagaimana. Kalau cuma teori sih ya nggak perlu ditanyakan ya, karena browsing aja udah ada gitu ya. Yang penting adalah bisa atau enggak gitu ya. Seperti itu. Makanya setiap materi atau teori yang saya sampaikan, saya usahakan ada tugas. Tujuannya untuk apa ya? Biar nggak cuma tahu, sekedar tahu saja, tapi praktek gitu ya. Tujuannya emang praktek. Kalau sudah praktek baru tahu nanti kalau ketemu errornya itu solusinya di mana. Jadi ketika memahami sebuah teori terus salah, nah maksudnya ketika memahami sebuah teori itu kurang tepat, kita jadi tahu gitu bagian yang kurang tepat itu bagaimana, cara nulis query yang benar itu bagaimana, titik komanya itu di sebelah mana, buka kurungnya di sebelah mana, tutup kurungnya di sebelah mana. Jadi harusnya sih nggak perlu, kalau coba buat tabel gitu ya. Makanya dulu kan di awal pertemuan 1, saya kepikiran untuk buat soal, buat ujian lisan gitu ya. Karena emang sudah jadi keresahan banyak dosen gitu ya. Nggak cuma di kampus Pelita Bangsa, di kampus-kampus lain juga. Sekarang itu kan udah banyak joki-joki tugas gitu ya. Yang kerjakan tugas itu bukan diri sendiri, orang lain gitu ya. Kan di 10 tahun lalu ketika masih kuliah masih jarang ya. Paling ya pribadi-pribadi teman-teman sendiri ya, bukan joki minta tolong dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah ada resminya ya, jangankan cuma joki tugas ya. Joki ngisi kuesioner, terus apa lagi ya, apapun sekarang sudah ada banyak gitu ya. Untuk menghindari hal itu ya, solusi satu-satunya emang ujian lisan gitu ya. Makanya skripsi juga ujian lisan kan. Skripsi itu kan ujian lisan. Maksudnya presentasi ditanya secara lisan gitu ya. Jadi dosen tahu pemahamannya itu sampai mana, dia mengerjakannya bagaimana. Saya juga kepikiran di mata kuliah yang saya ajar itu ujian lisan sih. Beberapa kampus sudah banyak yang melakukan itu, ujian lisan gitu aja.
Walaupun online, Zoom ya kita janjian. Hari ini 3 mahasiswa atau 5 mahasiswa, satu mahasiswa 15 menit atau 10 menit gitu ya. Pertanyaan apa saja ya, gampang sih. Kalau ujian lisan malah lebih gampang, saya nggak perlu buat soal. Ya tinggal coba buat tabel, namanya tabel perpustakaan gitu ya. Terus di dalam tabel perpustakaan itu buat di dalam database perpustakaan itu buat 3 tabel, tabel buku, tabel peminjam, tabel admin, atau tabel kategori gitu ya. Terus primary key-nya ini coba dikerjakan. Udah kita nungguin sambil dia lihat. Ya kalian sebenarnya kan kalau online masih bisa ngelirik-ngelirik pakai HP, tapi kan harus paham juga. Tapi nanti kalau nggak paham sama sekali kan paling nggak pasti ada salah-salahnya. Dan itu kan bisa dinilai dari situ. Seperti itu sih. Dan itu juga untuk latihan nanti ketika kalian entah itu presentasi ketika uji presentasi sidang KP gitu ya, atau ketika latihan menghadapi klien gitu ya. Jadi nggak grogi ngobrol, nggak grogi presentasi, nggak grogi mempresentasikan praktek gitu kan. Latihan berbicara. Gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Karena banyak ketika saya sidang, entah itu kerja praktek atau sidang skripsi gitu ya, presentasi. Kan kalian tahu kayak presentasi anak SD gitu kan, cara bacanya juga kayak anak SD baca buku paket gitu ya. Biasanya kan pelajaran SD kan coba baca buku gitu ya. Si kancil pergi ke pasar gini ya. Jadi nadanya itu nada baca gitu ya. Kalau kayak gitu di dunia industri kan diketawain ya, masa presentasi ke klien seperti itu ya. Dan itu kan harus dilatih, bukan nggak bisa, harus dilatih. Memang semuanya pasti awalnya nggak bisa. Dilatihnya ya dengan latihan-latihan presentasi, dengan dosen, dengan teman, ngobrol gitu ya, biasa gitu. Terus bisanya karena menguasai materi itu yang paling penting. Kalau nggak menguasai materi, walaupun pinter ngobrol juga paling nanti jadi ngalor ngidul gitu ya, nggak sesuai konteks gitu. Paling penting yang menguasai materi. Kalau menguasai materi, sudah terbiasa presentasi, sudah biasa menyampaikan pendapat, milih kata-kata dan sebagainya, nanti akan mudah. Seperti itu sih. Dan itu latihan. Itu saya lihat sih masih banyak yang belum bisa seperti itu. Kecuali yang sudah terbiasa berorganisasi gitu ya. Ikut organisasi kan terbiasa menyampaikan pendapat, ikut rapat gitu ya. Tapi juga nggak semuanya yang ikut organisasi juga. Ada juga yang ikut organisasi cuma ikut-ikut saja, nggak bagian dari yang ngomong di depan gitu ya. Nah, itu penting masalah public speaking. Gitu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, di materi ke-9 ini saya akan bahas konsep join tabel. Join tabel itu apa? Nanti saya jelaskan sih. Kan kemarin di UTS kita kalian ya sudah ngerjakan di UTS kemarin itu adalah database klinik. Di situ ada beberapa tabel, ada beberapa data. Datanya kan beda-beda. Kalau bisa jangan dihapus data tersebut. Karena nanti hasil UTS itu nanti kita gunakan untuk join tabel dan materi-materi selanjutnya menggunakan data itu. Kalau enggak ya kalau pengen pakai data yang lain juga nggak apa-apa. Tapi daripada kita membuat data lagi gitu ya, buat database lagi, isi data lagi ya pakai join tabel yang data yang sudah ada. Maksudnya join tabel itu apa? Kalau secara bahasa sih harusnya sudah ngerti ya Mas. Kalau join itu kan apa ya? Bahasa join itu udah termasuk bahasa Indonesia atau belum? Menggabungkan gitu ya. Tabel dalam database pada MySQL. Yaitu bagaimana kita menggabungkan data. Data itu kan kemarin sudah berelasi ya. Gini saja, langsung saya kasih contoh di soal UTS biar paham apa yang akan kita pelajari di materi ini. Saya buka dulu soal UTS yang kemarin. Oke. Di mata kuliah ini, karena mata kuliahnya itu kan sistem basis data, kita mengenal basis datanya dulu, belum bahas tentang bagaimana merancang basis data. Karena nanti ada mata kuliah juga perancangan basis data. Perancangan basis data itu maksudnya apa? Perancangan basis data ya
bagaimana kita merancang sebuah sebuah aplikasi gitu ya, yang belum ada database-nya, pengen datanya yang ditampilkan ini. Nah, kita bentuk database-nya itu bagaimana? Maksudnya merancang seperti ini. Nah, itu nanti kalian pelajari di mata kuliah perancangan basis data. Nah, ini kan ada caranya. Bagaimana tabelnya itu harus, semua saya pengen buat aplikasi pembayaran SPP. Nah, pembayaran SPP itu butuh berapa tabel sih? Terus semuanya 5 tabel. Tabel 1 itu apa saja, tabel 2 itu apa, tabel 3 apa. Di dalam tabel 1 isinya apa saja. Nah, itu nanti akan dipelajari di perancangan gitu ya. Itu penting juga karena banyak yang masih belum paham tentang bagaimana merancang database. Kadang rancangnya itu asal-asalan. Kenapa? Harus sesuai. Karena ini database relasional, database yang saling berelasi. Jangan sampai kita merancang database, datanya itu nanti redundansi ya, mengulang data yang sama gitu ya. Nanti akan membingungkan yang memakai data tersebut. Nah, join tabel itu maksudnya apa? Join tabel itu maksudnya seumpama ini kan sudah jadi sebuah data ya. Sebenarnya aplikasinya sudah jadi, aplikasinya mau dibuat gitu ya. Terus ada menu untuk menampilkan pasien yang datang hari ini. Nah, jadi kita harus buat menu laporan, menampilkan pasien, jumlah pasien, terus pasien yang datang hari ini sakitnya apa saja, dokternya yang menangani siapa saja. Nah, itu kan harus ditampilkan dalam satu tabel. Ditampilkan dalam satu tabel di dalam aplikasi. Contohnya ini nama pasien, keluhan, dokter yang menangani, 3 aja dulu. Nah, ini walaupun nanti di aplikasinya itu munculnya dalam satu tabel, satu form, satu tabel ya. Sebenarnya dia ngambil dari beberapa tabel di database. Cara menampilkan pasien yang datang hari ini bagaimana? Kita ambil nama pasien di tabel pasien, terus kita relasikan, kita joinkan dengan tabel berobat. Terus kita ambil, di sini kan ada tanggal berobat. Kita where-kan, kita if-kan, yang tanggal berobatnya hari ini. Otomatis nanti akan muncul semua nama pasien yang tanggal berobatnya hari ini. Artinya semua pasien yang berobat datang hari ini. Kalau kita nama pasien aja, ya nama semua pasien, semua pasiennya ada 200 gitu ya. Semua akan muncul 200 ya. Padahal kan nggak semua pasien itu datang hari ini. Nah, otomatis kita tambahkan klausa where gitu ya. Pengecekan dicek saja yang datang hari ini. Otomatis kita harus merelasikan tabel pasien di sini dengan tabel berobat. Di tanggal berobat, kita cek tanggal berobatnya yang datang hari ini. Soalnya sekarang tanggal 15 Mei. Seperti itu. Maksudnya seperti itu. Terus saya pengen tahu nama pasien pasien sama dokter yang menanganinya gitu. Otomatis kita harus menggabungkan 2 tabel, nama pasien di sini sama dokter ini. Sama dokter. Karena ini nggak saling berelasi, ini karena many to many ya, jadi ada tabel berobat di sini. Akhirnya ini menjadi join 3 tabel. Tabel pasien, tabel berobat, sama dokter. Di implementasinya kadang kita harus menjoinkan 3 tabel, 5 tabel, 4 tabel, bahkan beberapa tabel gitu ya. Apalagi saya pengen tahu pasien, dokter, dan obat yang diterima. Otomatis banyak gitu ya, pasien, dokter, terus kita ngambil obat yang diterima, otomatis ngambil dari tabel obat. Jadi maksudnya seperti itu. Nah, kadang mahasiswa itu nggak memikirkan desain database seperti ini. Jadi kadang mahasiswa memikirkannya itu dari aplikasinya. Jadi saya pengen buat aplikasi yang menampilkan data pasien, dokter, sama obatnya. Nah, dia buat database-nya itu nggak dipisah. Jadi nama pasien, nama dokter, nama obat gitu. Di sini dibuat satu tabel. Masih banyak yang seperti itu. Nah, itu nggak bisa, nggak boleh. Nanti nama dokter ini akan muncul beberapa kali. Semuanya si A diperiksa si Budi, dokter Budi. B diperiksa dokter Budi. Nah, dokter Budi akan muncul lagi, Budi ini, Budi ini. Itu namanya redundansi. Ya. Makanya pasien ini dipisah tabel sendiri, dokter dipisah tabel sendiri, obat dipisah tabel sendiri. Desain database-nya emang seperti itu. Itu namanya database relasional. Ya. Nanti emang ada desain yang tidak relasional itu ada. Tapi kita harus belajar dulu relasional, karena ini basicnya.
Oke, cukup jelas ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena apa? Karena masih bahkan ketika kerja praktek atau KP ada yang buat tabel mahasiswa. Nama mahasiswa dijadiin primary key. Itu udah salah ya. Nama mahasiswa nggak bisa dijadiin primary key. Karena ada padahal udah semester 8, semester 7 masih seperti itu. Terus di sampingnya ada nama kelas. Nah, nama kelas dijadiin database apa tabel fill gitu ya. Itu juga nggak bisa. Nama kelas harusnya bisa. Kita buat tabel kelas gitu. Karena nanti kalau nama kelasnya itu jadi satu, nanti akan muncul beberapa kelas yang sama. Dan kalau kita pengen ngedit, ganti nama kelas, kita harus ganti berkali-kali kan. Kalau kita nama kelasnya kita pisah di tabel kelas, ya kita cukup variabel kelas, nama kelas itu kan cuma satu, jadi kita tinggal gantian di sini. Nah, hal-hal seperti ini itu nggak akan kalian bisa mengerti, mudah dimengerti, kecuali kalau apa ya, imajinasinya atau visualnya lebih, beberapa orang kan bisa memvisualkan, bisa mengerti. Tapi kalau belum pernah buat aplikasi, belum punya pengalaman buat aplikasi, nanti nggak, hal-hal seperti ini nggak itu ya, belum bisa dipahami kalau belum sampai ke pembuatan aplikasi. Makanya kalau saya sarankan dari kerja praktek itu jangan cuma perancangan, tapi langsung ke aplikasi. Karena kadang kalau cuma perancangan, desain database-nya itu kadang nggak bisa diimplementasikan karena nggak berelasi. Tahu desain database-nya benar atau enggak ya ketika diimplementasikan di aplikasi nanti. Jadi tahu. Kecuali kalau sudah paham teorinya ya dari awal. Tapi kadang ada yang desain database-nya asal-asalan itu. Dijelaskan mungkin akan nggak paham karena nggak tahu tujuan database tabel kelas dipisah itu untuk apa, dia nggak tahu. Apa efek dari kalau tabel kelas nggak dipisah itu apa, dia nggak tahu. Taunya nanti ketika kita buat aplikasi, kalau nggak dipisah, ketika kita pengen ngedit nama kelas, kita akan pusing ngedit nama kelas, semuanya kelas TI 20 D3 itu kan ada banyak nanti kalau muncul kalau dijadiin fill gitu ya. Seperti itu. Oke. Gambaran join dalam tabel dengan gambaran join tabel MySQL seperti ini ya. Ini namanya cheat sheet ya, cheat sheet. Ini kalau gambarannya dua tabel ya, tabel A sama tabel B. Irisan gitu ya. Ada yang maksudnya tabel A yang merah ini data yang di A yang ditampilkan, ini B ini yang putih ini nggak ditampilkan. Terus yang bawahnya ini contoh query-nya. Yang akan kita pelajari adalah ini. Bagaimana menjoinkan dua buah tabel. Karena database kita kan database relasional, saling berhubungan. Jadi harus dijoinkan untuk bisa menampilkan data. Ini juga sama sih. Nah, join itu ada dua sebenarnya. Cuma ada dua. Ada inner join sama outer join. Inner itu yang di dalam, maksudnya bagian dalam ini. Itu inner join ya. Kalau outer itu bagian luar, yang dicetak yang di luar, yang ditampilkan itu yang di luar irisan. Outer dibagi menjadi dua, gitu kan? Karena tabelnya kan ada dua, ada sisi kanan dan sisi kiri. Kalau yang ditampilkan di sisi kiri ya left outer join, kalau disampaikan di sisi kanan ya right outer join. Kebalik, right itu kiri ya, right outer join. Oke. Jadi materi kita hari ini itu hanya ini saja ya. Inner join sama left outer join, right outer join. Sama nanti ada implicit join. Saya kasih contoh implicit join itu sama dengan inner join. Dan ini contoh untuk dua tabel saja. Kalau tiga tabel nanti di pertemuan lain. Aturan penulisannya, format penulisannya bagaimana? Sebelum kita masukkan contoh, aturan penulisannya akan seperti ini. Kalau cuma
aturan seperti ini akan belum paham ya. Select nama kolom, from tabel, inner, outer, after, tabel, on kondisi, boleh. Ada yang juga menggunakan using. Oke. Setelah liburan, harusnya jangan lupa tentang kolom itu apa, tabel itu apa ya. Kalau masih lupa sih, saya kira harus diulangi lagi ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita ada gambaran sebuah desain database dulu ya. Biar lebih mudah nanti ngasih contohnya. Sebenarnya saya punya tabel berikut desain database-nya seperti ini. Ada tabel pelanggan, ada tabel penjualan, otomatis ini aplikasi atau database penjualan ya. Ada tabel barang. Nah, kenapa ada penjualan detail di sini? Seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelum UTS kemarin ya, ada relasi antar tabel, ada one to many, sama many to many ya. Nah, penjualan ke barang ini kan many to many. Otomatis muncul tabel baru di tengah. Sehingga nanti di sini menjadi one to many dan one to many. Di sini isinya adalah ID transaksi sama ID barang. Dan di sini nggak ada foreign key-nya, karena foreign key-nya ada di sebelah penjualan detail. Kalau masih lupa tentang ini juga penting karena nanti ada hubungannya tentang bagaimana merancang database. Coba dipelajari lagi. Kalau masih lupa, yang paling atas itu kalau ada ID itu artinya primary key ya. Terus kalau ada yang bawahnya kalau ada ID atau primary key yang muncul di tabel lain itu namanya foreign key. Nah, UTS kemarin ada beberapa orang yang saya cek sih nggak mendeklarasikan foreign key ya. Dia hanya mendeklarasikan primary key. Jadi ya nilainya berkurang gitu. Soalnya kan deklarasikan foreign key dan primary key. Maksudnya di sini tetap dideklarasikan constraint gitu ya. Add primary key atau add foreign key itu tetap harus dideklarasikan. Terus bagaimana cara ngisinya harusnya masih ingat ya. Jadi kalau kita pengen ngisi penjualan detail, kita harus ngisi dulu penjualan sama barang ya. Karena di sini ada ID transaksi sama ID barang yang dia foreign key dari penjualan dan barang. Kalau kita ngisi ID transaksi ini sembarangan, nggak akan terjadi error gitu ya. Karena ini harus berhubungan dengan ID transaksi yang ada di tabel penjualan. Harus sama gitu ya. Harus ada. Oke. Nah, contoh datanya seperti ini. Ini di sini ada tabel pelanggan, di sini ada tabel penjualan, di sini ada tabel barang. Sumpahnya, contoh yang pertama adalah menggabungkan tabel pelanggan sama tabel penjualan. Pertama inner join, atau kadang disebut cross join. Kenapa cross karena tabrakan ini ya. Atau disebut join saja. Sebagai contoh, kita akan menampilkan data pelanggan yang melakukan pesanan. Jadi ya sama seperti tadi ya, cuma saya ingin menampilkan pasien yang berobat gitu ya. Itu kan joinkan dua tabel yang berobat hari ini. Kalau ini menampilkan pelanggan yang melakukan pesanan. Dan ada pelanggan yang tapi nggak melakukan pesanan gitu. Query yang kita jalankan adalah, nah ini perintahnya. Nanti ada query yang, tapi sebenarnya saya jarang menggunakan join. Saya lebih terbiasa menggunakan implicit join. Ya, implicit join itu nanti sama seperti inner join. Nah, untuk inner join itu seperti ini. Select, pertama kan pasti select ya. Select itu untuk apa yang ingin ditampilkan. Pertama select ID pelanggan, tapi di sini kita tambahkan alias nama tabelnya. ID pelanggan ada dua, di tabel pelanggan dan di tabel penjualan gitu ya. Di sini kita tuh pilih PL ini pelanggan. Ini variabel ya, kita bisa ganti apa saja. PL ini dapat dari mana? Nah, nanti keterangannya ada di bawahnya. Keterangannya itu ada di bawahnya. PL titik ID pelanggan, tampilkan ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, total transaksi,
total transaksi, tanggal transaksi itu dari tabel pelanggan, nama dan ID pelanggan itu dari tabel nama itu dari tabel penjualan ya. Nama dari tabel pelanggan, penjualan itu tanggal transaksi. Jadi yang akan ditampilkan adalah nama, ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, dan total transaksi. 4 field yang akan ditampilkan dari 2 tabel yang berbeda. Kita gabungkan. Select PL, ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, total transaksi. From, dari tabel pelanggan, terus kita spasi, diikuti dengan alias yang kita buat. Tadi kan di sini PL ya. Aliasnya PL ya, kita tulis di sini PL. Ini boleh kita isi apa saja sih. Maksudnya variabel, bisa kita ganti apa saja. Pelanggan juga boleh. Join tabel penjualan aliasnya PN on, di mana PL ini pelanggan, ID pelanggan sama dengan ID pelanggan di tabel penjualan. Nanti akan menampilkan data seperti ini. ID pelanggan, nama dari tabel pelanggan, tanggal transaksi dan total transaksi dari tabel penjualan. Nah, ini join. Seperti ini maksudnya. Oke. Pada contoh di atas terlihat bahwa pelanggan nama Delta tidak muncul. Hal ini disebabkan pelanggan tersebut tidak melakukan transaksi. Jadi yang muncul itu ya yang melakukan transaksi aja. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada pasien yang tidak datang hari ini ya tidak ditampilkan. Gitu. Ini kalau ada pelanggan yang tidak melakukan transaksi ya tidak ditampilkan. Hanya pelanggan yang melakukan transaksi saja. Seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu yang kan tadi yang di query-nya yang baris kedua kan from pelanggan alias PL. Nah itu kita nulis aliasnya itu ada aturannya atau bebas terserah kita Pak? Enggak, Atau harus sesuai ada sih, tabel yang terserah. kita bikin? Setahu saya nggak ada ya, terserah ya. Kita biasanya disingkat cuma 1 huruf P. Kalau P nanti bingung ya. Biasanya apa namanya? Kalau nama itu alias singkatan aja. Berarti bebas ya Pak? Bebas. Ini join ya. Nanti ada, kalau saya sudah terbiasa pakai implicit join. Jadi join ini muncul, aturan join ini kalau nggak salah muncul terakhir sebelum implicit join. Jadi saya itu terbiasa pakai implicit join. Nah, implicit join itu nanti terlihat lebih mudah, tapi di akhir nanti saya sampaikan di akhir. Oke, sampai sini mungkin yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, dari sini harusnya kalian bisa praktek sendiri ya. Hari ini saya nggak kasih tugas ya, biar kalian ulang-ulang dulu materi sebelumnya. Kalau ketika liburan jadi lupa gitu. Dari materi join ini harusnya kalian bisa penasaran. Kalau pengen penasaran itu salah satu ya, kalau kalian apa namanya memang tertarik ke sesuatu kan harusnya penasaran gitu ya. Nggak harus nunggu diperintah dulu, harus melakukan. Dari sini kalian harus sudah bisa sih, karena UTS kalian sudah ngerjakan pasien terus isi data, harusnya saya pengen menampilkan nama pasien ya sama keluhannya gitu kan, harusnya udah bisa. Saya pengen menampilkan nama pasien sama hasil diagnosanya gitu, harusnya udah bisa. Tinggal dipraktekkan. Saya mau kasih tugas tentang ini tapi minggu depan saja. Oke. Itu inner join. Jadi menampilkan pelanggan yang melakukan transaksi. Kalau digambarkan itu seperti ini, yang ada irisannya di tengah gitu ya. Apakah ada yang nggak ada irisannya? Ada. Contohnya apa? Contohnya pelanggan atas nama Delta. Pelanggan atas nama Delta ini tidak ada, dia tidak melakukan transaksi. Di sini kan saya di pelanggan kan 1321, ini kosong nggak diisi. Artinya Delta ini tidak melakukan transaksi sama sekali. Kalau digambarkan di ini, data Delta ini di tabel pelanggan, Delta itu di sini karena dia tidak melakukan transaksi. Ini tabel penjualan transaksi, yang melakukan transaksi yang di tengah sini. Gambarannya seperti itu ya, harusnya cukup jelas. Ya.
Nah, kalau harusnya dari sini harusnya juga udah tergambar juga maksud dari outer join nanti menampilkan semua yang ada di sini, nanti delta muncul. Nah, contoh yang kedua outer join. Nah, outer join itu dibagi menjadi dua ya, karena ada dua tabel yang beririsan. Ada tabel sebelah kiri, ada tabel sebelah kanan. Artinya ada left outer join, ada right outer join. Tapi outernya kadang nggak disebut. Dari outer join atau left join atau right join. Nah, di sini ada tabel pelanggan, di sini ada tabel penjualan. Nah, kalau seperti ini nanti deltanya akan muncul. Pelanggan atas nama delta akan muncul. Karena dia menampilkan semua data pelanggan. Kalau bahasa Indonesianya, tampilkan semua data pelanggan, entah itu melakukan transaksi atau enggak gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia seperti ini. Tapi kalau yang inner join, tampilkan semua data pelanggan yang hanya melakukan data transaksi, yang hanya melakukan transaksi. Makanya irisannya di tengah. Ada if-nya ya. If-nya itu yang hanya melakukan transaksi. Kalau ini tampilkan semua data pelanggan dan yang melakukan transaksi. Ada dan. Dan itu kan N gitu ya. Nah, untuk left outer join seperti ini. Outernya kadang nggak disebut sih, biar lebih mudah. Sintaknya sama ya. Terus kalau tadi menggunakan on, bisa juga di sini ada on, ada panjang, PLID pelanggan, PNID pelanggan. Ada juga yang menggunakan using. Makanya nama primary key sama nama foreign key itu diusahakan sama ya. Biar kalau untuk menggunakan query seperti ini akan lebih mudah. Kita bisa coba menggunakan using di pelanggan. Apakah bisa kita membuat primary key dan foreign key-nya itu namanya nggak sama? Bisa saja. Primary key-nya ID pelanggan, nanti foreign key-nya ID PL gitu. Terus kita deklarasikan ID PL adalah constraint dari primary key reference ID pelanggan. Itu bisa. Tapi nanti akan membingungkan gitu ya. Ini foreign key dari mana? Tapi lebih idealnya disamakan saja. Nanti kalau kita menggunakan query seperti ini, cukup menggunakan using. Sintaknya sama ya. Nah ini kalau outer join, left sebelah kiri, left itu kiri atau kanan? Kiri ya. PL, ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, total transaksi, from pelanggan BL. Kalau tadi cuma join saja, kalau ini ada left join, bedanya di sini saja. Using, ini contoh menggunakan using ID pelanggan. Nah, outputnya sama. Outputnya sama, perbedaannya adalah dia menampilkan semua nama pelanggan. Semua nama pelanggan. ID pelanggan, nama ditampilkan semua, walaupun dia melakukan transaksi atau enggak. Akhirnya delta ini muncul, walaupun dia enggak melakukan transaksi. Seperti itu ya. Oke. Kalau rect outer join sama saja. Dia akan menampilkan semua, bedanya di sini rect join using pelanggan. Kalimat rect left-nya saja bedanya. Outputnya bedanya apa ya? Sama, dia akan menampilkan transaksi, tanggal transaksi, dan total transaksi. Walaupun ada transaksi yang tidak ada nama pelanggannya. Ini transaksi kelima ini nggak ada nama pelanggannya. Akhirnya munculnya 0. Seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Left inner cross, inner join, left outer join, right outer join. Nah, tapi saya terbiasa menggunakan implicit join. Implicit join itu gimana? Kayaknya implicit join itu lebih awal muncul sebelum ada right outer join-nya. Karena saya pelajari implicit join. Nah, implicit join itu bagaimana? Implicit join itu kan nggak tersirat ya bahasa Indonesia. Implicit disembunyikan ya. Jadi nggak ada kata join-nya. Implicit join itu nggak ada kata-kata join-nya. Tapi sebenarnya dia itu sama seperti inner join. Sintaknya bagaimana? Kita menggunakan klausa where. Jadi
select sama seperti tadi, select PL ID pelanggan, nama, ID transaksi, tanggal transaksi, tanggal transaksi. Nah, from-nya kita sebutkan tabel apa saja yang kita joinkan. From penjualan PL, from pelanggan PL, from penjualan PN. Terus diikuti dengan where, di mana PL.ID pelanggan sama dengan PN.ID pelanggan. Di mana ID pelanggannya itu sama. Nah, saya terbiasa menggunakan ini. Outputnya itu sama seperti inner join. Jadi delta nggak muncul karena dia tidak melakukan transaksi. Jadi outputnya itu sama seperti inner join, hanya menampilkan yang pelanggan yang melakukan transaksi saja. Karena di sini where ID pelanggan yang muncul di ID pelanggan di tabel transaksi. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jadi materi kita hari ini join, ya itu saja. Nanti kita minggu depan akan saya tambahkan lagi yang 3-4 join ya. Terus nanti baru praktek masing-masing. Terus saya kan ngasih tugasnya kan menggunakan command prompt ya. Berkali-kali saya nggak syarat di mata kuliah saya wajibkan menggunakan command prompt, nggak menggunakan PHP admin atau aplikasi lain. Kenapa? Biar lebih terbiasa. Kalau sudah terbiasa pakai command prompt, kalian nanti mau pakai PHP admin, mau aplikasi pihak ketiga, nanti akan nggak perlu belajar lama, pasti tahu. Aplikasi pihak ketiga itu contohnya apa? Yang paling sering dipakai ya MySQL Workbench. MySQL Workbench itu ya seperti PHP admin tapi aplikasi berbasis Windows ya. Di situ ada desain database-nya, terus kita bisa tulis perintah seperti PHP admin, bisa nambah database dan create tabel, tinggal klik-klik saja. Tapi kalau sudah paham secara konsep, mau pakai aplikasi apapun harusnya paham gitu ya. Kalau pakai seperti ini, kita tinggal klik buat database, tinggal klik menu database, tambah tabel, tambah field gitu ya. Isi data tinggal tulis di sini. Nanti apa namanya? Sintaknya otomatis muncul biasanya. Sintaknya generate muncul di atas ini query. Ada MySQL Workbench, ada MySQL, ada banyak ya. Biasanya kadang kan kita butuh remote database gitu ya. Semuanya MySQL-nya ada di server gitu ya. MySQL-nya ada di server, di hosting atau di VPS, di server. Kita nggak perlu capek-capek login ke servernya. Ada menu remote di dalam MySQL. Biasanya nanti kita masukkan username password-nya di menu ini, di halaman login, harusnya di sini. Nanti akan muncul database-nya di sini gitu ya, di komputer kita. Nah, kalian bisa pelajari lagi tentang itu. Tapi kalau sudah paham konsep, harusnya hal-hal seperti itu bisa dipelajari sendiri. Tapi kalau langsung pakai PHP admin, terus nggak paham konsep, ya nanti kalau ketemu error, terus buat program, harus nulis sintak query-nya, joinkan tabel akan kebingungan. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Tidak ada. Walaupun hari ini nggak ada tugas, saran saya sih praktekkan tentang join tabel ya. Dengan data apa? Data UTS kemarin. UTS kan saya belum ngecek semuanya. Kalau yang belum mengumpulkan sih, belum kerjakan ya silakan ikut UTS susulan. Kalau sudah mengumpulkan data yang kemarin jangan hilang. Nah itu kalian gunakan untuk praktek join tabel. Harusnya sudah terbayang. Jadi saya harap nanti di
yang ikut mata kuliah ini ketika nanti kerja praktek atau skripsi desain database, kalau ketemu saya terus desain database-nya salah, ya kebangetan gitu ya. Maksudnya sudah saya ingatkan berkali-kali. Karena saya menemukan berkali-kali membuat database itu mahasiswa, terus nama mata kuliah, nama mahasiswa dijadikan primary key, terus nama kelas itu nggak dipisah, kelasnya nggak dipisah gitu ya. Yang dipisah itu lebih mudah sebenarnya. Atau enggak perpustakaan, buku, kategori harusnya dibuat tabel kategori, bukan dibuat file kategori gitu. Seperti itu harusnya mudah dipahami. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, maaf Pak, warahmatullahi. untuk materi hari ini udah diupload di kampus atau belum ya Pak? Belum. Habis ini saya upload. Iya baik Pak, terima kasih Pak.